sebelumnya, perkenalkanlah, kami adalah mahasiswa semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 bimbingan konseling akan menjelaskan tentang anak bermasalah. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Saya Alvina Damayanti. Saya Larasati Balupiningrum. Saya Meilania Yulustari. Saya Khairin Rahmaziza. Saya Salome Fitri Nadifa. Ada yang tahu gak sih peserta didik bermasalah itu apa? Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki masalah-masalah emosional dan penyesuaian sosial. Walaupun permasalahan itu tidak selamanya menimbulkan perilaku bermasalah yang kronis. Peserta didik bermasalah itu ialah seseorang yang memiliki masalah lebih banyak atau lebih mendalam, yang menjadikan ia menderita karenanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perilaku anak bermasalah. Apa aja sih bentuk perilaku anak yang bermasalah? Yang pertama itu ada rasionalisasi, yaitu perilaku di mana anak memberikan alasan atas apa yang telah dia lakukan. Nah, alasannya itu sebenarnya rasional dan dapat diterima oleh akal pikiran kita. Namun, alasan yang dibuat bukan merupakan alasan yang sebenarnya, tapi digunakan hanya untuk menutupi perilaku yang sebenarnya terjadi. Lalu, yang kedua itu ada sikap bermusuhan. Sikap bermusuhan ini ditunjukkan anak dengan cara saling tidak suka, saling membenci, saling mengejek, atau bahkan sampai saling menyerang dengan teman sebaya atau dengan orang lain. Dan bahkan kadang sikap ini sampai mengecam lingkungannya. Lalu yang ketiga ada menghukum diri sendiri. Nah, sikap menghukum diri sendiri ini adalah di mana anak terlalu menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan yang dia alami. Dan yang keempat ada represi. Represi ini merupakan sikap di mana anak mengubur dalam-dalam masalah yang dia alami dan dia melupakan semua masalah yang menurutnya itu menyakiti hatinya dan dia tidak menceritakan apa yang dialami kepada orang lain dan hanya memendamnya sendiri. Lalu yang kelima ada konformitas. Nah, konformitas ini merupakan salah satu tindakan ikut-ikutan dengan apa yang orang lain lakukan atau yang temannya lakukan. Nah, sikap ini tentunya tidak baik karena belum tentu hal yang ikut-ikutan itu adalah merupakan hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi, kita sebagai orang tua senantiasa harus membimbing anak. 6 karakteristik anak bermasalah. Yang pertama ada susah diatur dan susah diajak untuk bekerja sama. Biasanya, di fase ini, anak akan mulai membangkang dan akan bertingkah semaunya. Dan dalam fase ini juga mulai adanya pemberontakan di dalam dirinya. Hal yang dapat kita lakukan adalah memahami dan menanggapinya dengan kondisi emosi yang tenang. Yang kedua ada kurang terbukanya pada orang tua dan guru. Dalam fase ini biasanya anak cenderung lebih suka menceritakan kejadian atau menceritakan kehidupannya pada orang lain atau temannya. Dalam hal ini, orang tua hanya perlu melakukan pendekatan intens terhadap anak tersebut. Yang ketiga, menanggapi negatif. Pada fase ini, biasanya anak memiliki harga diri yang rendah, sehingga untuk menaikkan harga dirinya, dia akan mencela orang lain dan akan memaki orang lain agar harga diri mereka naik. Dalam hal ini, orang tua hanya perlu memotivasi anaknya sehingga anak itu dapat lebih percaya diri. Yang keempat ada menarik diri. Pada fase ini, anak lebih suka menyendiri, sepi, dan dia tidak ingin orang lain tahu tentang keadaannya. Pada kondisi ini juga, anak merasa ingin diterima apa adanya, dimengerti semengertinya, dan sedalam-dalamnya. Yang kelima, menolak kenyataan. Dalam fase ini, biasanya anak tidak bisa menerima kebenaran mengenai sesuatu yang terjadi di kehidupannya. Yang keenam, menjadi pelawak. Anak biasanya akan menjadi penghibur untuk teman-temannya.
terlihat bahagia di depan teman-temannya. Padahal, anak tersebut sedang mencari-cari kesempatan untuk mencari pengakuan dan penerimaan dari teman-temannya atau keluarganya. Selanjutnya, terdapat teknik-teknik dan mengatasi anak berperilaku bermasalah. Di sekolah mungkin banyak ditemukan siswa yang bermasalah dengan menunjukkan gejala penyimpangan perilaku dari kategori yang ringan hingga yang terberat. Dalam hal itu terdapat dua upaya. Yang pertama, pendekatan disiplin. Pendekatan disiplin merujuk pada ketentuan atau tata tertib yang diberlakukan dengan memberikan hukuman atau sanksi. Mengapa sih harus diberikan hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi peserta didik yang mengalami penyimpangan perilaku. Dalam hal ini, sekolah memanglah bukan lembaga hukum, tetapi sekolah merupakan lembaga pendidikan yang kepentingan utamanya yaitu berusaha untuk menyembuhkan penyimpangan perilaku dari peserta didik. Yang kedua, pendekatan bimbingan dan konseling. Berbeda dengan pendekatan disiplin yang mana memberikan hukuman atau sanksi pada penyimpangan perilaku peserta didik. Melalui bimbingan dan konseling ini lebih mengutamakan upaya penyembuhan dengan menggunakan layanan dan teknik yang ada. Penanganan peserta didik yang bermasalah melalui bimbingan dan konseling ini sama sekali tidak diberikan sanksi atau hukuman, melainkan lebih mengendalikan terjadinya hubungan interpersonal antara konselor dan konseling atau peserta didik yang bermasalah. Sehingga setahap demi setahap peserta didik yang bermasalah tersebut mampu menerima dan memahami diri serta lingkungannya dan dapat mengendalikan diri guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Selanjutnya adalah kasus dari anak bermasalah. Kasus ini kami ambil dari salah satu bentuk-bentuk anak bermasalah yang telah disebutkan tadi, yaitu menghukum diri sendiri. Perilaku ini tampak ke dalam wujud anak suka mencela diri sendiri karena adanya kegagalan atau kesulitan dalam belajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Yang pertama adalah diagnostik kesulitan, yaitu guru harus mencari tahu faktor apa yang menyebabkan anak memiliki kesulitan belajar. Yang kedua adalah guru harus mencari pemahaman yang lebih tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga adalah mencari sumber masalah yang dapat melatar belakangi adanya kesulitan belajar pada siswa dan mencari solusi untuk mengatasinya. Yang terakhir adalah setelah merasa kasus ini telah teratasi, diharapkan guru dapat memperoleh perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Baiklah, kita telah sampai di akhir video. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.